Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal ya, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang-orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile sira dalilen di wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'lawi, Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya. Pernah gak sih kita berpikir dan merenungkan ketika kita menyampaikan pendapat mayoritas para ulama, bahkan seluruh para ulama yang mengifbat, mengakui bahwa nasab Ba'lawi sambung kepada Rasulullah. Kita sampaikan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Maimun Zubair, atau Kiai Haji Hashim Ash'ari, atau ulama yang internasional Al-Hafidh As-Sakhawi, As-Samarqandi, Sayyid Murtada Az-Zabidi, dan lain sebagainya. Semuanya ulama yang menetapkan Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah, kita sampaikan kepada golongan Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya, selalu ditolak mentah-mentah. Pernah gak sih kita berpikir kenapa sih kok ditolak? Ternyata jawabannya adalah kita dan mereka memiliki standar ilmiah yang berbeda, teman-teman. Bagi mereka, standar ilmiah adalah tes DNA, baik menetapkan nasab dekat ataupun nasab jauh. DNA kita tahu sendiri buatan orang Yahudi yang digaung-gaungkan oleh Dr. Sugeng ya, untuk menetapkan nasab harus DNA. Itu standar ilmiah mereka. Dan standar ilmiah mereka juga siapa? Seperti Syekh Al-Maqali, Inna Rahmatan Mama Kufran Al-Bantani katanya. Itu standar ilmiah mereka. Yang dikit-dikit mau tengkar dengan malaikat, dikit-dikit mau jaga neraka, dikit-dikit malaikat dimarahi. Itu standar ilmiah bagi mereka. Atau karya Imaduddin bin Sarman, semua yang ditulis oleh Imaduddin meskipun comot Google, narasi yang diambil dari Syekh Wahabi, narasi yang diambil dari Syekh Murji'ah, itu standar ilmiah bagi mereka. Jadi kita memang memiliki standar ilmiah yang berbeda. Pantas gak pernah nyambung. Gak pernah nyambung. Kita sampaikan puluhan bahkan ratusan para ulama yang menetapkan Sada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah, ya mereka tolak lah. Karena mereka punya standar ilmiah yang berbeda dengan kita, teman-teman. Bagi mereka itu sudah ilmiah, tapi bagi kita tidak. Kita itu standarnya satu, ulamanya harus ahlu sunnah. Dua, gak boleh nyomot-nyomot Google. Tiga, tes DNA harus sesuai dengan konfirmasi ulama fikih. Keempat, harus pendapat yang mayoritas para ulama agar lebih selamat. Kelima, dan lain sebagainya. Banyak. Dan itu standar kita ya. Nah, standarnya Pak Imaduddin bin Sarman dan antek-anteknya berbeda ternyata. Jadi wajar ketika selalu bertabrakan. Mereka mengatakan A, kita mengatakan B. Kenapa? Karena punya standar ilmiah masing-masing. Sampai di sini paham kan?
Kalau nanti minta kitab zaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah kitab sezamannya mana? Ada benda. Sayyidina Hasan dan Husain ada nggak kitab sezaman? Bahwa mereka itu adalah keturunan Rasul. Jadi begini loh, ya. Kalau zonni itu kan pendapat para ulama. Itu namanya zonni, gitu loh. Kalau qat'i itu firman dan hadisnya Nabi itu qat'i, gitu loh. Nah, kalau misalkan mempertanyakan di mana manuskrip sezaman tentang Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan Husain, loh ini kan ambigu pertanyaannya. Lawang itu dalil qat'i kalau mau diperbandingkan dengan dalil zonni, gitu loh. Qat'inya bagaimana? Nabi yang mengatakan Siti Fatimah itu, Hasan Husain itu adalah keluarga Nabi. Siti Fatimah putrinya, Hasan Husain adalah cucu-cucunya Nabi. Itu banyak hadisnya, gitu loh ya. Nah, kalau berdasarkan hadis Nabi, ya toh, yang sahih disepakati oleh ulama bahkan mutawatir, ya toh. Jangankan mutawatir, sahih saja sudah bisa dipakai itu untuk landasan hukum, gitu loh. Menentukan bahwasanya Fatimah putrinya Nabi, Hasan Husain cucunya Nabi, gitu loh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan nas akan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara, Nabi itu tidak pernah mengambil tindakan, Nabi tidak pernah bersikap kecuali berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Walhasil, apapun yang diperbuat Nabi itu atas persetujuan Allah dan perintah Allah melalui wahyunya, kan begitu. Masih dipertanyakan. Nah, sementara ya di dalam kitab Rosail fi ilmil ansab itu ya, itu kan jelas di situ. Misalkan di dalam kitab Al-Muntakhaf fi ilmin nasab ya. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya, bahwasanya masubita bil yakin, apapun yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, fahuwa khilafus shawab, itu menyelisihi kebenaran, gitu loh. Kecuali ya nasabnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nasabnya Nabi ini baik yang ke atas maupun yang ke bawah sampai kepada ahlul baitnya Fatimah Hasan Husain. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, gitu loh. Li'anna fihi subita wahyan, karena itu ditetapkan berdasarkan wahyu. Silakan dicari, ya kan? Min nasab ya, di halaman ke-24, ya toh. Nah, itu begini, waqala al-ba'du, dan telah berkata sebagian ulama ahli nasab, annahu masubita bil yakin, bahwasanya apa yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, wa hadza khilafus shawab, dan ini menyelisihi kebenaran. Ya, ini menyelisihi kebenaran. Li ta'adzurihi kama sayati fi bayanin. Kama sayati fi bayani ma yasbutu bihin nasab min syahadatis sama'i. Ya, karena kemahan literasi mereka sebagaimana yang akan saya sebutkan di dalam penjelasan apa yang ditetapkan dengan hal tersebut akan nasab dari persaksian yang menyeluruh. Wa yustasna, dan dikecualikan min dzalika, dari yang demikian itu. Apa yang dikecualikan? Nasabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allazi subita bil yakini, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa kok berdasarkan keyakinan? Li'anna fihi wahyan, karena di dalam perkara nasabnya kanjeng Nabi, wahyan itu adalah wahyu, gitu loh. Nabi itu keturunan Nabi Ibrahim, Nabi itu keturunan Nabi Nuh, Nabi itu keturunan Nabi Adam, itu berdasarkan wahyu. Itu namanya qat'iyud dilalah, bukan dhanniyud dilalah. Kalau sudah qat'iyud dilalah, tidak boleh ada pertentangan. Kalau masih ranahnya dhanniyud dilalah, boleh ada perbedaan pendapat. Begitu loh teman-teman. Marilah ojo ngajak goblok bareng. Sekarang udah nangkang UAS, nangkang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangkang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nantang saya. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil. Tapi pertama, bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustadz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, semakin kesini semakin gila.
Pertama, saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil, fa'amma dhalul mudillul mutakabbirul anid fa idza atatu dalail wal barahid takabbaru 'anil haqq wa ajaba bi nafsihi wa ra'yihi bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan, bukannya taslim malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya qahar ya hadi ya khabiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Adib, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustad, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta di Fadli Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba. Dari ulama-ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan, sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhul Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu,
yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang bertawadu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Namun sekali lagi kepada seluruh DPD, DPW, DPC dan DPR, galakan pengajian minimal seminggu sekali di tingkat desa, lalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Mari bendung aliran-aliran sesat, termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini. Setuju? Cara melawannya, sadarkan umat, jaga akidah umat. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Hadirin rahimakumullah, tentang para habaib atau ba'alwi. Paham ya? Saya Marzuki sangat mengerti bahwa pengkajian tentang nasab itu penting. Hasil apa yongku? Saya sangat paham, sangat menerima bahwa kajian tentang nasab habaib harus dilakukan. Lamun wong kuwi ngaku-ngaku nasabe kenaro, saya nggak terlalu tertarik untuk melakukan pengkajian. Karena wong keturunan kenaro, apa duduk keturunan kenaro, kuwi renek dampake terhadap hukum. Tapi lek ngaku-ngaku keturunan Nabi, kuwi enek perkorone ngono lho. Siji, lek duduk keturunan Nabi, wani ngaku keturunan Nabi atas nama Nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge wani-wani ngapusi mengatasnamakan saya, lho kan bahaya toh? Silahkan ambil tempatmu di neraka. Masalahnya ngono kuwi. Terus lek cara Quran ngebin wongi ngebinno ning bapake. Aja dibin ning sing duduk bapake. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Insyaallah lek kiye NU lek Qurane ora usah ngerpek kok. Cuma rapayu dari pengurus ranting. Ya rapo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ud'uhum li abaihim, panggil manusia itu ngebin ke bapaknya, jangan ke orang lain. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan dipaksakan bin iki sampai kanjeng Nabi ra oleh. Kuwi lho masalahnya. Jadi andai duduk ngaku keturunan Nabi, nggak patek masalah saja. Ini masalah kuwi ngaku keturunane Nabi lah, kudu dicek toh, kudu dibuktikan toh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kita umat Islam ada kewajiban menghormati. Lek pancen keturunan Nabi tenan. Nabi dawuh, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Ingsun besok lek mati kanggo sampean kabeh ingsun tinggali perkara loro. Lek kuwi mok cekel tenan slamet kowe. Lek ora ya wis cilaka. Napa perkara loro? Cekelono Quran lan keluargaku. Aja mok pulosara, aja mok dolimi, aja mok larani, aja mok nyek-nyek. Saman ngenyek ngelokne anak putuku padha karo melecehkan bae to. Quran yo ngono, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad dawuh, dakwah iki aku ora njaluk opah kok. Dakwah iki aku ora njaluk bayaran. Mung tak jaluk bek menawa besok aku mati jogonen keluarga ngono kuwi. Halo. Jadi penting para rawuh ngeklirne iki jane keturunan tenan para to. Lek pancen keturunan tenan, yo ayo kita hormati. Lek duduk keturunan, ya mending hormat kiai ngono lho. Dong. Penting mboten dikaji. Penting nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Terus ada masalah hukum. Keturunannya Nabi tenan, kuwi ora oleh nrimo zakat. Ora oleh nrimo sedekah. Apa meneh njaluk-njaluk ya tambah ora oleh. Wong ora njaluk diwai sedekah ora oleh nrimo, apa meneh njaluk tambah ora oleh. Lah sing repot niku kadang kenyataan teng kampung, kadang moro teng kula bareng. Jerene keturunan Nabi tapi njaluk. Arep ora tak wae kuwi wong njaluk. Arep tak wae lek kuwi keturunan Nabi tenan, ya ora oleh tak sedekah. Lah kuwi terus piye? Mosok ya ora perlu dikelirne tenan ngono lho. Penting ora dikelirne. Penting nggih. Para rawuh di intern konco habaib sendiri yang kadang bertamu teng kula niku ya kere-keran. Bengkerangan beda pendapat. Wonten habaib saking Bondowoso. Tindak teng kula. Kiai rasah percaya karo kuwi. Kuwi duduk keturunan Nabi. Lah kuwi iki wong Jawa ora roh. Engko sitoke aja percaya karo kuwi. Kuwi duduk keturunane. Engko aku percaya sing iki tibake sing bener kuwi. Tak percaya sing kuwi tibake sing bener iki. Tak percaya kabeh tibake salah kabeh. Perlu ora dikaji? Ya perlu ben clear. Engko lek dikaji terus beberapa habaib ngarang kitab kados Nasoihud Diniyah, kados Risalatul Muawana. Kayak kuwi karangane habaib. Mbiyen mau arani sing ngarang kuwi keturunane Nabi. Gara-gara kajian terbukti duduk. Lalu zaman malih ngarani pengarang Nasoih bukan keturunane Kanjeng Nabi. Engko jangan-jangan ilmune malih ra barokah. Ana sing wedi ngono kuwi. Paham mboten? Kula jawab, ngaji kitab apa ae tidak disyaratkan harus meyakini pengarangnya keturunan Nabi. Ora kudu meyakini pengarangnya keturunane Kanjeng Nabi. Ngaji kitab Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Mriti, Mutamimah, Kawakib Buduriyah, Alfiyah, Ibnu Akil, Mughnil Labib, Jami'ud Durus, Ibnu Hisam. Kabeh kuwi enggak pernah kita yakini pengarangnya keturunane Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa to? Lho, ora apa-apa to? Imam madhab papat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kita ikut madhab papat tanpa meyakini mereka keturunan Nabi. Lah yo ora apa-apa to? Lih. Ora apa-apa to? Akidahe nderek Imam Asy'ari, nderek Imam Maturidi, tasawuf nderek Imam Ghazali, thariqah nderek Bahauddin Anak Sabandi. Lah gitu. Tanpa meyakini mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa to? Lah, apa-apa ora? Ya ora apa-apa. Ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, Turmudi, Abu Dawud tanpa meyakini satupun mereka keturunan Nabi. Lah yo sah-sah saja dok. Tafsir mulai dari kitab tafsir cili-cili, Jalalain, Jamal, Sawi, Maroh Labid, Tafsir Munir, Tabari, Tobroni, Qurtubi, Tafsir Kabir, Ahkamul Quran lil Jassos, tanpa meyakini penulis-penulis tafsir ini keturunane Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Lamun biyen ngaji Nasoih dengan menganggap Al-Haddad keturunan Nabi. Gara-gara dikaji malih weruh lek tibake duduk keturunane Kanjeng Nabi. Maka hukum ngaji Nasoih tanpa meyakini Al-Haddad keturunane Nabi kuwi padha karo ngaji Bidayatul Hidayah tanpa meyakini Imam Ghazali keturunane Kanjeng Nabi. Lah ya ora apa-apa to? Hah? Putus ora sanate? Ya ora lah. Mboten nggih. Tapi yang jenenge sing aran ulama, senajan duduk keturunan Nabi, ya tetap kita hormati. Dan kita orang NU dari dulu menghormati ulama, siapapun mereka. Bahkan
Nyun sewu, Fudel bin Iyad. Kita hormati ulama besar, padahal mantan maling. Ini loh, kiai mesti roh. Wong alim kok. Ikrimah, ahli tafsir zaman tabi'in, koncone Mujahid, murid Ibnu Abbas, kita hormati. Ikrimah ahli tafsir besar, padahal kui anaknya Abu Jahal. Ya apa-apa, masih anak Abu Jahal. Ya kita hormati, kita takzim. Wong pancen ngalim tenan kok. Jadi konco Yaman, rasa khawatir, sampean tetep tak hormati. Pokok akhlakmu apik. Ngono lho. Pokok ngalim tenan. Terus ojo ngelok-ngelok nih Pancasila. Halo. Ojo memalsu makame pahlawan kami. Ojo main klaim Indonesia milik wali-wali tarim. Ojo ngono. Ayolah hidup bersama. Negara niki kita jaga bersama. Lek negara niki utuh, ayam, tentrem, aman, jaga bersama. Sing merasakan juga kita semua, ngono lho. Halo. Nah, sampean minta kami menghormati. Sampean minta kami takzim. Sampean minta kami mahabbah. Sementara kepada kiai kami Gus Dur, ada yang bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Lah aku mau larani hati, gue gak dikongkon maafan yang sampean iki lho. Lah piye to? Piye to? Aku iku masih kiai yo menungso. Nggih. Lek PSSI dicurangi ya panggah ngamuk lho. Lah mosok 90 tambah 6 malah 99 iki piye? Hitungan piye? Piye kuwi? Wase teko uman iki lho piye kuwi? Kita itu siap berukhuwah dengan siapapun. Siap menjalin kerjasama, saling menghormati. Tapi nyun sewu. Yo saling menghormati, ku kene menghormati, kono yo menghormati. Kalau kami tidak memaksa Anda harus ikut NKRI, jangan paksa kami ikut Yaman. Bagaimana kami harus ikut Yaman nyun sewu? Halo madem mriki kabeh. Bu. Bagaimana kami harus tunduk ke Yaman? Wong hebat Indonesia kok. Lah kono ngajak umat Islam Indonesia supaya kangen kepada Yaman, cinta kepada Yaman, rindu kepada Yaman. Kulo niki tiyang Blitar. Asli. Manggen ning Malang ngaji teng mriki. Mboten nate kulo ngajak sampean ayo rindu kepada Blitar. Mboten nate. Di sini ya kulo ayo cintai Tulungagung. Bandung. Di Malang, ayo kita bangun Malang. Ora kok dupeh wong teko Blitar. Sing disebut bolak-balik Blitar ora. Mboten ate kula teng Malang, ayo nyanyi. Yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar. Ya Blitar. Ora tahu ngono kuwi. Yang Bandung, yang Bandung. Kayak kono bolak-balik nyanyine ya Tarim. Kayak nyapa to ngene jane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumlah hafidnya banyak Indonesia kok. Kenapa kita harus ikut mereka? Kualitas qiraahnya lebih fasih Indonesia kok. Wong nyatane MTQ internasional Yaman ra tau menang. Lho tenan iki. Bolak-balik sing menang ya qori teko Indonesia. Tenan beragi. Jamaah haji umroh paling banyak gak teko Yaman kok, teko Indonesia. Masjid terbanyak dudu Arab kok. Mriki masjidnya hampir 1 juta sa Indonesia. Arab Saudi masjidnya mung 29.000. Aduh dibanding Indonesia, kau apa-apaan. Kalau pinter-pinteran ngerawat Joko makam ulama, pinter kene kok. Makam wali, makam ulama teng Saudi digusur kali Wahabi. Digusur rata dengan tanah. Teng mriki makam pahlawan, makam ulama, ke makam wali, Sabang sampai Merauke utuh. Bahkan banyak Pemda menganggarkan sekian miliar untuk merawat pemugaran makam barangnya. Nggih napa nggih?
Jangan ajari kami bangsa Indonesia untuk menghormati ulama. Pinter kami kok menjaga makam ulama. Timbang Dong berang. Sunnah Rasul Indonesia nggak hanya ngomong, nggak hanya dakwah, nggak hanya berteori, dan dilakoni tenan. Wiridan ba'da sholat Bukhari 324 juz 2. Wong Arab roh dalile, Indonesia roh dalil, tapi Arab ra dilakoni. Haji umroh ono to ning Masjid Nabawi mari sholat terus wiridan. Ora usum. Datang mriki mantun salam wiridan. Nyun sewu sholawatan rame-rame. Teng mriki dalile ditokne ya dilakoni. Kumpul sholawatan ewon-ewon biasa. Teng Arab sholawatan ewon-ewon ya tangkep askar. Haram. Lagi dah. Teng Arab nyun sewu haul manakib tangkep askar. Teng mriki haul manakib polisi tentara rawuh melok manakipan. Ora kok malah nangkap mboten. Hebat Indonesia kok. Kalau you ke sini belajar is okay. Kalau kami harus ke sana ya sepuronen. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kui Mekah. Kok moro-moro yang man ngaku jadi keturunan Nabi kui piye? Lamun sing ngaku keturunan Nabi kui wong padha Mekahe. Said Maliki Mekah, Nabi Mekah, Said Maliki ngaku keturunan Nabi pantes. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, padha Quraisy, lamun diarani keturunane yo pantes. Nabi margani Bani Hashim, Said Maliki Bani Hashim, lamun diarani keturunane yo pantes. Nabi ganteng, fisik oke, Said Maliki yo ganteng, fasih, diarani keturunan lho pantes. Halo. Nabi Fatona cerdas, berilmu, Said Maliki ngalim, apal ewon-ewon hadis. Ngono iku lho lamun diarani keturunane yo pantes. Nabi akhlake sae, sabar jembar dodone, gak ngamuan, Said Maliki yo sabar, akhlake sae pantes. Kacang gak ninggal lanjaran. Lah kuwi Nabi Mekah dheke Yaman. Bangsane beda. Nabi Quraisy dheke Tamimi. Nabi Quraisy dheke Hadromi. Nabi Quraisy dheke Qahtani. Bangsane beda, sukune beda. Nabi sabar akhlake sae dheke ngamuan. Takbir prak. Mari kita asah pedang. Oh, Nabi sabar dheke ngamuan. Wis ra padha blas. Bangsane beda, sukune yo beda, praupane yo beda, sifat karakter yo beda. Gek ngaku keturunan dibuktekne karo tes DNA ra gelem. Lah kuwi terus kepriben ngono lho. Kula ora ngarani bohong, mung bingung no tok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abad 4 buku nasab asli Ahmad bin Isa Al-Muhajir niku mung duwe anak telu. Halo. Mung duwe anak, rungaken, mung duwe anak telu. Muhammad Ali Hasan. Moro-moro, Bu, mriki lho, Bu. Adek mriki, Bu. Moro-moro abad 9 muncul kitab nasab baru Ahmad bin Isa Al-Muhajir sing tercatat duwe anak telu mau sing ngobrol mesti nggak paham. Abad 9 moro-moro Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di kitab abad 4 tertulis hanya punya anak 3. Di abad 9 kacek 500 tahun moro-moro muncul kitab baru, anak malih 4 ditambahi Ubaidillah, mbae wong-wong kuwi. Lah apa bener Ubaidillah iku benar-benar anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir.
berdasar kitab abad 4 anak emong telu, enggak termasuk mbae wong kuwi. Bareng abad 9 terbit kitab baru, Ahmad bin Isa ketambahan anak siji jenenge Ubaidillah, mbae wong kuwi. Lek pancane Ubaidillah anake Ahmad bin Isa tenan, berarti putune Nabi, berarti wong-wong kuwi ya putune Kanjeng Nabi. Tapi lek Ubaidillah kuwi dudu anake Ahmad bin Isa, berarti dudu anak putune Kanjeng Nabi. Berarti wong-wong kuwi kabeh ya dudu anak putune Kanjeng Nabi. Saiki kula takon. Sampeyan duwe Mbah Yud zaman londo diketemukan kakaknya Mbah Yudmu. Mbah Yudmu anake mung telu. Dari anak telu turun anak pinak buyut sakmene kae. Moro-moro ana wong liya nuntut waris teko Mbah Yud. Jerene kono ya buyute nggawa kakak baru, Mbah Yudmu jerene anake papat. Ayo nggawe akal sehat. Lek ana kakak lawas karo kakak anyar beda. Kuwi sing asli kakak lawas apa kakak anyar? Lawas toh? Berarti sing asli kitab nasab abad 4 nopo abad 9? Abad 4. Kalau itu yang kita yakini asli, berarti Ubaidillah anak nomor 4 tambahan kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Ngono lho dong. Sakniki sing badhe dibuktikan niku. Tapi durung-durung wis ngamuk. Nah sing repote Marzuki arep ngomong terang-terangan rawani. Nah, sebab roe Suriah ranting ya rada bolo. Ranting tapi ranting. Taman kok ya mosok dilos nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nama Ubaidillah rungokaken niki penting, soal rasa. Halo. Soal rasa nih, emosi. Nama Ubaidillah itu dulu yang membunuh cucunya Nabi. Imam Husain. Masuk akalkah nama Ubaidillah dulu membunuh cucunya Nabi? Lalu kelak kemudian Nabi dianggap punya anak cucu, namanya nama pembunuh. Nyun sewu. Sampean mbiyen mbahmu dipateni semprul. Loro tenan nantimu karo semprul kuwi. Bila kok sampean lahir anak lanang mau jenengi semprul, apa ya masuk akal? Jadi tambahan anak itu secara kajian kitab wong sing abad 4 anak nomor 4 kuwi renek. Bareng abad 9 kok anak nomor 4 kuwi malih enek. Adik jenenge jeneng orang yang nyun sewu biyen pernah nglarani keluarga besar Kanjeng Nabi. Niku lho masalah ngoten niku. Dan bagi kita yang berat lagi para rawuh. Cek gampange gawe cerita aneh-aneh niku lho. Man aja momongan Bu, enggak paham. Cek gampangnya nggak cerita aneh nih. Jarene Nabi, Imam Ali, Hasan Husain, terus sowan neng mbae kono, ngaji kitab nahwu neng ini mbae kono. Lah kok iso mbae kono luwih ngalim nahwu sorot timbang Kanjeng Nabi lho kuwi piye? Nalar. Kakekane sekali duduk satu saat iso ngaji maca Yasin ping 90.000. Lha kuwi kepriben. Matahari oleh kakekane di stop dulu. Tenan to kuwi. Wah, lek gawe crita mesti sing kapal di stop. Malaikat mungkar nakir di neraka di pateni. Wah, jen rumah saku jen Mi'raj sewengi ping 70. Lah ngene iki lek enggak ndang di stop. Suwe-suwe umat iki halu. Nglamun-nglamun sing aneh-aneh kuwi. Lek kita harus selamatkan umat para rawuh.
Jangan sampai pikiran kelebonan cerita-cerita khurafat. Nggak boleh. Dong. Terus ben-ben makam neng kono asli pejuang Jawa. Tentarane Diponegoro. Misalnya Mbah Canggah kula, Mbah Bawareng. Jenenge Mbah Dermajaya. Asli. Lah kadang moro dirubah malih makam al sopo bin sopo. Niki piye? Kami mohon negara aparat segera menghentikan mereka. Kalau enggak segera dihentikan, ada sekian makam palsu diklaim mereka, makam ulama, makam pahlawan, klaim mereka. Jadi kulit dijarne 200 tahun ke depan. Anak cucu kita kehilangan bukti untuk klaim Nusantara milik anak cucu kita. Mereka bisa bilang Nusantara milik kami. Karena para pahlawan itu orang dari golongan kami. Kilo bukti nih. Apa enggak bahaya? Bahaya. Harus segera di-stop. Bukan untuk perpecahan. Tapi untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dong ini. Penutup yang paling akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nyuwun sewu. Tenan nyuwun sewu. Kajian ngeten iki penting sangat. Sebab menggelek sampun clear iki keturunan Nabi. Iki dudu. Kita umat Islam khusus ahlu sunnah. Pengen takzim tenan. Pengen mahabbah tenan. Pengen tabaruk ngalap barokah. Jeneng arep mantu calon iki disowanaken nyuwun disebul mriki ini. Sing nyebuli jan anak putune Nabi tenan ngono lho. Ya jan jreng tenan. Lelek ora dikaji, ora di-tracking. Gek ra genah sapa keturunan sapa dudu. Panggah remeng-remeng, panggah campur-campur. Gek sanuke, gek sanu. Kadung tak anggap keturunan Nabi. Arep mantu anak tak jak sowan. Ben ditimbuli, ben disuwuk. Lah tibake keturunan kenarok. Ngono lho. Jadi namanya kajian itu panggah penting para rawuh. Hasilnya apa nggih engko. Nek kula piyambak sangat berharap mangke bakdo pelatihan menteri-menteri selesai, menteri sampun mulai bekerja, kula pengen sangat ada Pak Hendro Priyono yang dulu aktif di BIN plus yang lain-lain kempal di SK oleh menteri nopo kepala negara membuat semacam pansus nopo-nopo lah, kami nggak tahu namanya. Tim untuk penelitian nasab dan untuk menyelamatkan sejarah bangsa. Hasilnya wong liya kate ngamuk rawani, wong kuwi resmi aparat kok. Profesor ikut di situ, ahli DNA ikut di situ, yang punya manuskrip buku nasab sampai ribuan buku nasab dari internasional dirawuhkan ke situ. Yang pro kontra dirawuhkan ke situ, yang ahli kimia, buku yang beda tadi, iki nyatet anake 3, buku iki nyatet anake 4, dites pakai zat karbon, tulisan iki asli apa palsu, itu nanti bisa diketahui pakai zat karbon, hingga hasilnya clear tenan para rawuh. Bangku lek tibake konangan aku duduk piye, ora masalah. Nek pancen nawa itu njogo kemurnian nasab keturunan Nabi. Harusnya orang itu bersikap ngeten. Timbang jenengku ditulis neng kono. Zurai Nabi malih campur-campur karu-karuan. Mending jenengku coreken. Ra usah masuk kono. Sing penting keturunan Nabi jadi murni ngono lho mesti niku. Nek sampean panggah ngotot njaluk dicantol neng kono, dikaji engko kuwatir dicorek ra gelem. Berarti sing mau perjuang nih duduk memurnikan keturunan Nabi. Sing mau perjuang nih jenengmu dewe. Kepentinganmu dewe. Ya ora usah ngajak perang, ora usah ngajak jihad. Wong mung mikir kepentingane dewe kok. Dong. Ada tanda-tanda para rawuh. Dari dulu lek pancen anak putune Nabi tenan. Kathah sing diparingi khosyah. Kathah sing diparingi
keistimewaan. Nyuwun sewu. Kula nggadah Pak D. Saking Mak Karangsono Kanigoro Ki Hasbullah. Insya Allah tasik nggak ada nasab sampai Sunan Giri. Kalau nasab Wali Songo berarti insya Allah keturunannya Kanjeng Nabi. Niku lo ngapal nih Quran saulan apal. Jadi wong-wong sing diparingi keistimewaan ra umum lho. Biasai pancen si enek sambungane kali mriku. Alfiyah niki 7 dina nggih. Apal. Sakjane lek pengen ngakoni keturunan Nabi alung-alung sing ngene-ngene. Tapi wong jenenge Kiai Jawa masih ngetop ya panggah. Menenge klambine ya panggah hem. Kupluke ya panggah ireng, sarunge ya ngepir. Kadang rukuke ya ting, rokoke ya ting we labadana. Apa labadana? Orang ngawake. Rata-rata Kiai Jawa ki ali barang. Wong top ngalim. Tapi ya penampilane biasa mawon bloko suto. Lah sing wong liya niku pas acara sholawatan ya maca rawine dibai lho keliru. Aku ya bolak-balik roh ta. Kula wingi tas buka pidatone wong top terkenal. Akhirnya tak buka para rawuh. Elah maca mukadimah lho keliru. Nah, cara kon milih aku ya milih kiai lho timbang milih ngono kuwi. Halo. Hah? Ya milih kiai lho. Karuan ngalim. Ono sing paling top di antara mereka, ada serenek sing ngungkuli wis. Dari kalangan mereka paling top. Niku lho maca hadis niki, tak wacane. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi. Niku lek maca man ra'aitul mungkara Allah. Mung kono iki menang branding. Menang cap kalau menang merek. Kene ra ditambi al paling yo al kucu al mari ngono. Lek kono kan al opo ngene. Kene kopi ireng kono udenge tumpuk 17. Wah ngono kuwi. Kene kalambi hem kono gamis kebesaran. Wah. Kene mek kono nyekel pulpen kono kacamata ireng karo tongkat. Wah. Kene tasbih trimo ning mlungker yang diciliki. Kono ngene oh. Ancen cara lek branding awake jen pinter jobae pol, gamise pol, tasbih pol, kacamata ya pol, tongkate ya pol, minyak wangine ya pol. Terus ditambah ya khair, tip ya khair. Lambah yai ngalim-ngalim ora iso ya khair. Isone lek ana tamu sugeng tindak Bu, sampe wilujeng nggih. Mugi-mugi wilujeng ngono isone. Sampeyan belajar cobaan lagi. Belajar cobaan tumbas teken kiai. Kacamata ireng. Tas bayar rada gede. Sak jambe-jambe. Gamisan. Minyak wangi sak botol sokne kabeh. Sehingga type ya khair. Alhamdulillah ya khair. Nggih tak sowani. Al-Fatihah. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan merespon dari surat edaran yang disampaikan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang membuat edaran tentang takzim nasab Alawi. Jadi membuat sebuah edaran untuk santri dan alumni. Namun edaran ini dipost di media sosial. Takzim nasab Bani Alawi dari Pondok Pesantren Al-Anwar 1, pimpinan Gus Naji kalau tidak salah, bahwa berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah Wat Taskif Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Yang pertama, alasan daripada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ini, bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid dari para kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah
ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sejaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-tariqu sani kutubun nasabin al-abdalil ulama'i siqatil muhaqqiqin al-asbatil lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wuda'il kadhibina la siyama in kanat mashhuratan muntasiratan. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة ومتى عرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث وكذا العمل بالوجادات. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105, bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbata dalila bidalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwa alladhi sabata 'inda an-nasabina bisyahadati wa qubila 'ala al-masadir an-nasabiyah fa nassa 'alaihi shuyukh an-nasabi aw sa'irul ulama'i al-mashhurin bittaqwa wal wara'i wal amanati fa kana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Wa qubila, dan dapat dirujuk 'alal masadir an-nasabiyah, terhadap kitab-kitab nasab. Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab, kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu. Misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000, maka dilihat di dukcapilnya. Untuk yang dia hidup di tahun 1900, dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di tahun 1000, maka dilihat pada kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383. Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada abad-abad di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu, bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen, sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Misalnya orang-orang yang ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj nggak bicara lagi hal-hal yang sepele-sepele seperti yang ada dalam kitab Matan Takrib. Tetapi untung di dalam kitab-kitab gede itu masih ada yang bicara tentang furudul wudu dan lain sebagainya, sehingga nanti orang-orang bodoh tidak mengatakan ketika tidak disebutkan berarti itu tidak ada.
dan lain sebagainya. Ketika tidak disyaratkan berarti tidak menjadi syarat. Itu tidak demikian. Kenapa tidak disebutkan menjadi syarat? Karena memang itu syarat utama yang tidak perlu lagi disebutkan. Kalau saya ingin dikatakan saya hadir pada tanggal 12 November 2023 di Pondok Pesantren Buntet, maka saya harus mempunyai saksi internal dan saksi eksternal. Saksi internal saya adalah tadi saya foto-foto selfie. Saksi eksternalnya adalah YouTuber-YouTuber ini yang merekam keberadaan saya di Pondok Pesantren An-Nadwa Buntet. Kemudian setelah 100 tahun lagi, apabila ada orang mengatakan bahwa Imaduddin Usman berada di Buntet, maka ini bisa dirujuk benar atau tidak. Ketika dilihat di dalam tulisan-tulisan orang yang hari ini hadir, kemudian dia mencatat di dalam buku-bukunya bahwa saya menghadiri pada tahun 2023 tanggal 12 November di Pondok Pesantren Buntet, saya hadir di sana dalam acara Kongres 1 Perjuangan Wali Songo dan dihadiri oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka itu sudah menjadi data sezaman karena ditulis oleh orang yang hadir pada saat saya hadir di sini. Itu namanya data primer. Kalau misalnya nulisnya besok, itu sudah data sekunder. Tanggal 12 hadir, kita nulisnya tanggal 13. Nah itu kan hafalan, ingatan bisa jadi benar, bisa jadi enggak, walaupun baru sehari.